Di video sebelumnya kita diperlihatkan Jinwoo yang telah mencapai level 40 mendapatkan sebuah quest baru berupa pergantian job. Lalu ketika masuk ke dalam instant dungeon, Jinwoo harus bertarung melawan Igris yang lebih kuat dan lebih edan darinya. Untungnya Jinwoo masih selamat dan berhasil mengalahkan Igris. Namun apa yang terjadi? Jinwoo lagi-lagi harus menghadapi kematian yang ada di hadapannya. Lantas seperti apakah kisah selanjutnya? Mari kita langsung gaskan saja. Ya, meski saat ini situasi sangat tidak menguntungkan, Jinwoo terus berusaha melawan sambil memikirkan bagaimana cara untuk selamat dari tempat ini. Jinwoo sadar bahwa dirinya sudah sejak dari dulu terlahir sebagai hunter paling lemah, dan Jinwoo sangat paham bagaimana rasanya berada di posisi itu. Tapi meski begitu, Jinwoo tidak munafik bahwa dirinya mendambakan posisi puncak. Ketika kesadaran mulai memudar, tiba-tiba muncul bisikan dari orang-orang yang pernah meremehkan Jinwoo, yang dimana Jinwoo terkenal sebagai senjata terlemah umat manusia. Lalu muncullah bayangan orang-orang yang merasa kasihan pada Jinwoo. Dan setelah itu muncullah bayangan dari diri Jinwoo sendiri. Dia mengatakan bahwa semua yang terjadi, kematian yang selalu menghadang, merupakan kesalahan Jinwoo sendiri yang sok-sokan merasa kuat. Di sisi lain, lebih tepatnya di kantor asosiasi Hunter, Pak Ketu menjelaskan bahwa tubuhnya saat ini sudah tidak sanggup lagi untuk bertarung. Maka dari itu dirinya tidak layak untuk ikut misi di Pulau Jeju. Tapi di sini Pak Ketu paham bagaimana perasaan mereka. Lebih jelasnya, sebuah luka yang tidak pernah hilang, dan jika luka itu tidak diatasi, maka akan menjadi sebuah kehancuran bagi seorang Hunter. Kembali pada Jinwoo, di sini Jinwoo terus-terusan disindir bahwa Jinwoo hanya mengalami perubahan secara fisik, tapi aslinya tetap selalu babak belur seperti yang dulu, alias masihlah lemah. Ya, di sini Jinwoo benar-benar sekarat, dan sisi lainnya itu terus berbicara bahwa Jinwoo masihlah lemah dan selalu salah dalam mengartikan arti kata tekad. Ya, di sini Jinwoo pasrah karena situasi saat ini sama persis dengan keadaan pada waktu di kuil Karteno. Dan Jinwoo bertanya-tanya apa yang akan terjadi setelah ini. Lalu tiba-tiba muncul sebuah notif pelanggaran karena Jinwoo tidak melaksanakan quest harian. Jelas di sini Jinwoo merasa beruntung karena sudah dipastikan Jinwoo akan ditarik ke ruang penalti. Ya, benar saja saat ini Jinwoo sudah berada di area penalti. Jinwoo merasa kalau dirinya lagi-lagi sedang beruntung. Nah, di kesempatan ini Jinwoo meminum eliksir untuk memulihkan stamina. Namun ketika meminum potion, Jinwoo tidak bisa memulihkannya karena luka yang dideritanya itu terlalu parah. Itu artinya Jinwoo perlu istirahat untuk memulihkan diri secara alami. Atau bisa jadi harus naik level di sini agar bisa otomatis langsung pulih. Sementara itu di rumah, Jin Ah kembali mengecek sang kakak, dan di sini Jin Ah khawatir kenapa sang kakak belum pulang hingga saat ini. Jin Ah bertanya-tanya apakah Jinwoo sudah punya pacar. Nah, tapi yang dikhawatirkan Jin Ah di sini, apakah Jinwoo ingat bahwa hari ini ada pertemuan dengan guru? Kembali pada Jinwoo yang sudah beres membantai para monster kelabang hingga berhasil naik level. Itu artinya semua luka yang diderita auto langsung sembuh. Sebelum ditarik lagi ke dalam instant dungeon, Jinwoo memberi sebuah belati yang memiliki efek penetrasi terhadap defense musuh. Lebih tepatnya sebuah belati yang bisa menembus jirah. Dan setelah itu Jinwoo menggunakan rune skill Igris. Ya, ternyata skillnya itu berupa tangan penguasa. Jinwoo pun ingat bahwa Igris bisa mengambil pedangnya dari jarak jauh. Sontaklah Jinwoo mencoba menarik monster di hadapannya. Namun sayang itu gagal karena skill tersebut belum bisa mengangkat benda yang sangat besar. Ketika persiapannya sudah selesai dan waktu penalti sudah habis, Jinwoo pun langsung ditarik lagi ke dalam instant dungeon.
Dan ternyata monster jirah sudah terlalu menumpuk. Meski begitu, kali ini Jinwoo sangat bersemangat. Nah, di sini akhirnya Jinwoo mulai berpikir jernih mengidentifikasi area pertempuran ini. Jinwoo bertanya-tanya kenapa dirinya tidak merasakan kenaikan EXP pada saat membunuh monster jirah. Lalu apa yang dilakukan si penyihir di belakang sana? Lalu ketika melihat sebuah gate kecil, Jinwoo baru sadar si penyihir itu ternyata pengguna sihir pemanggilan. Itu artinya semua monster jirah hanyalah monster yang dipanggil. Dan untuk membunuh mereka semua, Jinwoo harus membunuh si penyihir tersebut. Dan benar saja, sesuai dugaan, para monster jirah langsung lenyap. Alhasil kali ini Jinwoo hanya mengincar para mage yang berada di barisan belakang. Ya, akhirnya Jinwoo telah banyak membunuh para mage hingga tersisa 3 orang. Namun apa yang terjadi? Para mage menggabungkan kekuatan hingga menciptakan sebuah golem raksasa. Meski begitu, Jinwoo tetap maju menyerang dan menghindar karena targetnya cuma penyihir tersebut. Namun apa yang terjadi? Meski magenya itu sudah mati, para golem masih bisa bergerak menyerang Jinwoo. Untungnya Jinwoo di sini masih bisa menahan serangannya itu. Don. Ya, dengan sebuah serangan yang sangat edan, si golem langsung hancur berkeping-keping. Alhasil kini Jinwoo dinyatakan telah sukses membereskan quest ini. Lantas muncullah sebuah notif memberitahukan bahwa Jinwoo akan berganti job ke tingkat yang lebih tinggi. Tapi apa yang terjadi? Sistem telah menilai sendiri dan telah memilihkan job secara otomatis, yaitu job Necromancer. Jelas di sini Jinwoo komplain karena dirinya merupakan tipe assassin, dan jika memilih job tersebut, bukankah itu tidak cocok? Karena hingga hari ini Jinwoo belum menaikkan stat point pada intelijen. Dengan kata lain, Jinwoo tidak pantas menjadi seorang mage. Menurut Jinwoo, semua status yang ia naikkan akan jadi sia-sia karena seorang mage pantasnya bertarung di garda belakang. Tapi di sini ada pilihan untuk menolak job tersebut. Lalu ketika ada notif akan mendapatkan skill khusus, Jinwoo langsung berpikir dan terus berpikir apakah mau diterima atau ditolak. Teringat mage yang tadi, Jinwoo yakin bahwa Necromancer memiliki skill membangkitkan maya. Ya, Jinwoo merasa sistem memang telah memilihkan jalan ini sejak awal, dan menurut Jinwoo ini akan menarik, yang dimana Jinwoo akan menjadi mage tipe assassin dan akan memiliki pasukan bayangan untuk memperkuat sebuah pertempuran. Alhasil Jinwoo pun langsung menerima job tersebut. Ya, sungguh di luar dugaan, Jinwoo mendapatkan bonus poin yang begitu banyak. Dan saat ini, Jinwoo telah sukses menerapkan job sebagai Necromancer alias Shadow Monarch. Kini Jinwoo bisa mendengar jeritan para monster yang telah mati. Lalu tiba-tiba muncul notifikasi bahwa Jinwoo diharuskan membuat sebuah kata kunci untuk mengatur perintah. Alhasil Jinwoo menerapkan kata Arise, yang artinya bangkitlah. Ya, benar saja, mereka bangkit kembali dalam wujud bayangan hitam menyala. Di sini Jinwoo telah memiliki skill untuk menyerap dan menciptakan prajurit menggunakan mana kapanpun. Dan yang bikin Jinwoo terkejut, semua pasukan bayangannya itu memiliki rank dan juga level. Itu artinya mereka juga akan terus bertambah kuat seiring berjalannya waktu dan penambahan EXP. Nah, karena penasaran, Jinwoo ingin mencoba membangkitkan Igris. Lalu karena ada batasan, Jinwoo membuang 11 prajurit bayangannya agar bisa membangkitkan Igris. Namun apa yang terjadi? Igris terlalu kuat dan menolak untuk hidup. Apasnya, Jinwoo hanya memiliki 3 kesempatan untuk melakukan ekstrak. Lalu ketika mencobanya lagi, ya, lagi-lagi Jinwoo telah gagal. Itu artinya Jinwoo hanya memiliki 1 kesempatan lagi. Lantas di kesempatan terakhir ini, sebelum mengekstrak, Jinwoo membujuk Igris untuk menjadi pasukannya. Alhasil kini akhirnya Igris telah bangkit menjadi pasukan bayangan. Esok hari pagi pun tiba. Di sisi lain Pak Ketu sedang ngopai sambil melihat terbitnya matahari. Entah ada angin apa, tiba-tiba Pak Ketu minta waktu untuk mengobrol dengan Jin Chul.
Di sini Pak Ketu menjelaskan bahwa hunter tidak bisa bertambah kuat ataupun menurun kekuatannya, tapi seorang hunter bisa bertambah kuat jika mengalami kebangkitan yang kedua. Ya, intinya para hunter tidak punya level dan tidak bisa menaikkan level. Maka dari itu, Pak Ketu selalu menyarankan untuk meningkatkan ilmu bela diri. Pak Ketu di sini selalu berangan-angan dan percaya bahwa di dunia ini pastinya ada seorang hunter yang bisa terus meningkatkan kekuatannya, dan hal itu jelas akan membuat perubahan besar untuk dunia ini. 我々の想像を超える生まれているのではないか。 Di sisi lain kita diperlihatkan Choi dan raidnya sudah sampai di depan Pulau Jeju. Ternyata Neng Caca di sini mabuk helikopter bro. Dan ternyata ini adalah penyerangan pertama bagi Caca di Pulau Jeju ini. Tapi tiba-tiba ada laporan kemunculan sosok monster di laut. Ketika diperiksa, Choi sangat terkejut. Ternyata monster semut sudah mulai berevolusi dan hal itu sangatlah gawat. Gawat sekali. Tamat ending yang membagongkan. Dah weh gitu aja. Baru kali ini loh gue kecewa banget sama ending anime bro. Ini nanggungnya keterlaluan bro. Tapi yang nanggung-nanggung gini tuh pasti nggak akan lama rilis season 2 nya bro. Jadi tenang aja, tenang aja. Ya mudah-mudahan mah bulan depan ya. Matamu bang, mana ada season 2 nya langsung muncul cuma sebulan bang. Kan namanya juga mudah-mudahan. Kalau sulit-sulitan baru beda. Apa sih bang, gak jelas sih bang. Ya pokoknya mah anime ini sangat keren banget pokoknya mah. Karena anime ini mengingatkanku pada perkataan IQ7 pada saat memulai konten. Dia bilang, jangan menunggu sempurna untuk memulai. Mulailah dari sekarang meski itu buruk. Karena sebenarnya setiap orang tidak ada yang tahu apa takdir kita di masa depan. Sebenarnya ya bro, banyak pesan-pesan dari anime ini. Contoh lainnya, sebuah tekad akan semakin besar jika ditunjukkan pada orang-orang yang kita cintai, yaitu keluarga. Kalian percaya nggak? Dulu sewaktu masih bujang ya, gue tuh mikir, dapat segini, ya dapat uang misalnya ya, dapat uang segini tuh cukup gitu buat kebutuhan gue pribadi, gak usah yang gede-gede gitu. Tapi lain hal ketika gue sudah menikah dan memiliki anak. Tekadnya itu berubah, yang dimana gue harus dapat yang lebih agar kelak anak-anakku nanti tidak kesusahan gitu bro. Jadi ya begitulah. Sekian dan terima kasih telah menonton. Sayonara, goodbye. Ingat ya, jangan lupa bahagia ya bro. Karena bahagia itu sederhana loh.